Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Nurul Rahma SPD MPD, Pengawas SMK Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan catatan kecil saya dan dokumentasi kegiatan pembinaan atau pendampingan kepada guru dalam menyusun RPP atau modul ajar yang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan selanjutnya, ini akan saya jadikan best practice saya untuk tahun 2022. Judul best practice saya adalah strategi aktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP atau modul ajar yang memenuhi kebutuhan belajar siswa di SMK Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Yang menjadi latar belakang best practice saya adalah bahwa proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelas harus dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Guru dapat memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhannya karena setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga dapat diberikan perlakuan yang sama. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memutuskan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Guru perlu memperhatikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai bersama siswanya yang didefinisikan secara jelas, seperti merespon kebutuhan belajar siswa dari kesiapannya, minatnya, maupun profilnya, lingkungan belajar yang mengundang belajar siswa, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Guru dapat memilih strategi yang digunakan dalam proses pembelajarannya, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Sasaran best practice saya adalah guru mata pelajaran di 3 sekolah yang berbeda kurikulum yang diterapkannya. Untuk SMK N1 Jetis, ini adalah SMK Pusat Keunggulan, berarti menggunakan implementasi kurikulum Merdeka Berbagi. Kemudian SMK Nasional Mojosari, ini menerapkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar, dan SMK Muhammadiyah 1 Kemlagi ini menerapkan kurikulum 2013. Identifikasi masalah yang ada di sekolah sasaran. Yang pertama, bahwa guru belum memenuhi kebutuhan belajar siswa pada saat proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru belum terampil dalam memilih strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa di kelas pada saat menyusun RPP atau modul ajar. Tujuan dari pembinaan atau pendampingan yang saya lakukan dengan strategi aktif, yang pertama adalah guru dapat meningkatkan kompetensinya dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau modul ajar yang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, guru dapat meningkatkan keterampilannya dalam memilih strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Dalam menyelesaikan permasalahan utama yang terjadi di sekolah sasaran, saya melakukan pembinaan atau pendampingan dengan strategi aktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif yang dikemas dalam kegiatan Sinau bareng Bu Nurul secara offline atau online. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah utama yang terjadi pada sekolah sasaran, yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, yang kedua sosialisasi bagaimana supervisi akademik saya lakukan, kemudian yang ketiga menyusun laporan, yang keempat rencana tindak lanjut, yang kelima, rencana dari tindak lanjut ini adalah merekomendasikan sekolah untuk melaksanakan in-house training dalam kemasan Sinau bareng Bu Nurul. Kemudian yang berikutnya atau langkah keenam adalah menyiapkan bahan untuk in-house training. Yang ketujuh, melaksanakan in-house training secara online dan offline. Berikut ini adalah dokumentasi bagaimana saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya menggunakan media WhatsApp
untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah. Berikut ini adalah dokumentasi pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan supervisi akademik. Untuk SMK Negeri 1 Jetis, pelaksanaannya secara berkelompok sesuai mata pelajaran yang diampu. Sedangkan untuk SMK Nasional Mojosari dan SMK Muhammadiyah 1 Kemlagi, pelaksanaannya secara bersama-sama untuk semua guru pada masing-masing sekolah. Berikut ini adalah dokumentasi supervisi administrasi perencanaan pembelajaran. Pada kegiatan supervisi administrasi perencanaan pembelajaran ini, saya aktif berkomunikasi dengan guru-guru yang ada di sekolah sasaran, baik secara berkelompok maupun secara individu. Langkah keempat adalah menyusun laporan hasil pembinaan dengan teknik coaching dalam supervisi administrasi perencanaan pembelajaran. Setelah menyusun laporan, saya membuat rekomendasi kepada 3 sekolah sasaran untuk melaksanakan kegiatan in-house training, baik secara daring atau luring, yang dikemas dalam kegiatan Sinau Bareng Bu Nurul. Dari kegiatan Sinau Bareng Bu Nurul ini, diharapkan guru dapat meningkatkan kompetensinya dalam menyusun RPP atau modul ajar yang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Guru dapat memilih strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Sebelum melaksanakan in-house training, saya menyiapkan bahan untuk belajar di kegiatan Sinau Bareng Bu Nurul dengan 3 macam bahan. Yang pertama berupa video yang saya upload di channel YouTube saya, kemudian yang kedua berupa poster yang saya simpan di drive saya, dan yang ketiga slide PowerPoint yang saya simpan juga di drive saya. Sinau Bareng Bu Nurul ini dilaksanakan dengan 2 moda, yaitu tatap muka atau luring dan tatap maya atau daring. Untuk tatap muka atau luring ini sasarannya adalah SMK Negeri 1 Jetis yang dilaksanakan pada hari Rabu 19 Oktober 2022 jam 8 sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk tatap maya atau daring ini sasarannya adalah SMK Nasional Mojosari dan SMK Muhammadiyah 1 Kemlagi yang dilaksanakan pada hari Senin 17 Oktober 2022 jam 13 sampai 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaksanaan Sinau Bareng Bu Nurul ini saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan calon guru penggerak yang ada di sekolah binaan. Hasil dari Sinau Bareng Bu Nurul ini adalah berupa RPP atau modul ajar yang menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, atau produk. Untuk SMK Negeri 1 Jetis, ketercapaiannya 84,62%. Sedangkan untuk SMK Nasional Mojosari, ini ketercapaiannya 50%, dan SMK Muhammadiyah 1 Kemlagi ini capaiannya 100%. Jika di rata-rata hasil Sinau Bareng Bu Nurul ini, guru-guru yang berhasil menyusun RPP atau modul ajar yang memenuhi kebutuhan belajar siswa itu mencapai 77,78%. Simpulan dari pembinaan atau pendampingan dengan strategi AKIK ini, yang pertama adalah meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam memilih strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Sedangkan refleksinya adalah pembinaan atau pendampingan dengan menggunakan strategi AKIK melalui Sinau Bareng Bu Nurul
sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah sasaran. Pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru penggerak dapat berkolaborasi untuk belajar, berkarya, dan berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk rekomendasinya, berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa strategi akik melalui sinau bareng Bu Nurul dapat sangat efektif untuk pembinaan atau pemantauan kepada sekolah sasaran dalam usahanya memenuhi kebutuhan belajar siswa di kelas. Oleh karena itu, strategi akik melalui sinau bareng Bu Nurul ini dapat dikembangkan pada pembinaan atau pemantauan bagi sekolah binaan lain yang tidak menjadi sasaran best practice. Dampak dari kegiatan pembinaan atau pendampingan dengan strategi akik ini, guru merasakan manfaat dari kegiatan sinau bareng Bu Nurul baik secara online maupun offline dan sangat termotivasi untuk belajar, berkarya, berbagi, dan berkolaborasi dengan membentuk komunitas praktisi. Catatan kecil saya pada kegiatan pembinaan atau pendampingan dengan strategi akik ini, saya mengutip yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Demikian paparan best practice saya dengan judul strategi akik, aktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP atau modul ajar yang memenuhi kebutuhan belajar siswa di SMK Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sinergitas, tingkatkan kualitas.